Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahida Rahmawati dengan NIM B00236163. Di sini saya akan memaparkan terkait sistema neuro, arteri, dan vena. Baik, jadi yang pertama akan kita pelajari adalah sistem syaraf. Sistem syaraf adalah sistem yang memberikan perintah kepada organ untuk dapat melakukan fungsinya dengan baik. Nah, sistem syaraf ini dalam memberikan koordinasi dengan organ di perifer perlu adanya konektor atau jembatan penghubung yang bernama sistem syaraf perifer atau sistem syaraf tepi. Nah, sistem syaraf tepi ini bekerja dengan komunikasi dua arah, yaitu komunikasi dari perifer menuju syaraf pusat yang disebut dengan aferen, serta komunikasi dari syaraf pusat menuju ke perifer yang disebut dengan eferen. Nah, sistem syaraf sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem syaraf pusat, yaitu otak dan medula spinalis. Yang kedua adalah sistem syaraf tepi atau perifer, yang terdiri dari 12 syaraf kranialis dan 31 syaraf dari medula spinalis. Struktur dari sel saraf atau neuron, di mana di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah badan sel atau soma, yang berfungsi sebagai pemantik rangsang. Dan yang kedua adalah akson. Akson ini merupakan penyambung ataupun kabel rangsang, jadi menyalurkan sinyal dari badan sel menuju ke terminal akson untuk kemudian disalurkan ke neuron yang lain ataupun ke jaringan atau organ yang akan dituju. Nah, ini merupakan pembagian dari sistem syaraf tepi atau sistem syaraf perifer. Nah, sistem syaraf perifer dibagi menjadi dua, yaitu sensorik dan juga motorik. Sensorik atau aferen dan juga motorik atau eferen. Mari kita mulai dari bagian motorik dulu. Atau sistem syaraf eferen memberikan sinyal dari sistem syaraf pusat menuju ke perifer. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu viseromotor dan juga somatomotor. Viseromotor disebut juga dengan saraf involuntir karena dia bekerja secara tidak sadar dan tidak bisa dikontrol. Nah, di sini terdiri dari simpatis dan parasimpatis. Simpatis bekerja dengan mekanisme fight or flight, sedangkan parasimpatis bekerja dengan mekanisme rest or digest. Kemudian untuk somatomotor atau biasa disebut dengan syaraf volunteer, artinya dia bekerja secara sadar dan dapat dikontrol, misalnya pergerakan dari otot-otot anggota gerak. Yang berikutnya adalah sistem syaraf sensorik atau aferen. Kebalikan dari sistem syaraf motorik, sistem syaraf ini memberikan sinyal dari perifer menuju pusat yang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah viserosensor, yang kedua adalah somatosensor. Viserosensor mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gangguan maupun gatal pada bagian organ-organ dalam atau visera. Sedangkan somatosensor dia ini mendeteksi sinyal seperti rasa sakit, gangguan, gatal, maupun nyeri dari organ-organ selain organ-organ dalam. Di sini adalah organ jantung. Jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu ventrikel kanan, ventrikel kiri, atrium kanan, dan atrium kiri. Nah, kita akan memulai dengan sistem peredaran darah parva atau pulmonal. Jadi, dimulai dari ventrikel kanan di sebelah sini, dia darah mengandung banyak sekali CO2, kemudian dibawa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Setelah itu terjadi pertukaran CO2 dan O2 melalui difusi. Nah, darah yang sudah tertukar, maka dia akan kaya O2. Kemudian dibawa lagi balik ke jantung dengan vena pulmonalis menuju atrium kiri. Selanjutnya, sistem peredaran darah magna atau sistemik. Di sini dari ventrikel kiri, darah mengandung banyak sekali oksigen. Kemudian dia akan dibawa oleh pembuluh darah arteri terbesar yang bernama aorta. Nah, ini adalah aorta. Nah, dia akan memvaskularisasi seluruh tubuh bagian atas maupun bagian bawah. Kita akan memulai dari bagian bawah dulu. Jadi, dari ventrikel kiri, darah kaya akan O2 dibawa oleh aorta menuju ke pencernaan, kemudian ke pembuluh ginjal maupun ke panggul, serta menuju ekstremitas bawah untuk divaskularisasi. Nah, kemudian setelah darah bertukar dan menjadi kaya akan CO2, kemudian darah dibawa lagi kembali ke jantung. Lewat siapa? Lewat vena cava. Nah, lewat vena cava darah sudah mengandung banyak sekali CO2, kemudian dibawa ke jantung ke arah atrium kanan. Kemudian begitu juga dengan seluruh tubuh bagian atas. Nah, si aorta ini akan memvaskularisasi bagian kepala maupun ekstremitas atas. Kemudian setelah terjadi pertukaran, darah yang kaya akan CO2 kemudian dibawa lagi kembali ke jantung dengan vena cava menuju ke atrium kanan.
Oke, yang berikutnya adalah sistem arteri. Arteri itu apa? Jadi arteri adalah pembuluh darah yang mengangkut darah kaya akan oksigen atau O2, kecuali arteri pulmonalis dan arteri umbilikalis. Kenapa arteri pulmonalis dan arteri umbilikalis dikecualikan? Karena arteri pulmonalis dia membawa darah dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru yang mengandung banyak CO2 karena akan dilakukan yang namanya difusi. Sedangkan untuk arteri umbilikalis dia membawa darah yang mengandung CO2 dari janin melewati plasenta menuju hepar ibu untuk dilakukan pembuangan limbah. Nah, seperti pada sistem peredaran darah yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa pada sistem peredaran sistemik itu dimulai dari sebuah arteri yang besar bernama aorta. Nah, aorta sendiri memiliki 3 bagian utama. Yang pertama adalah aorta ascendens, yang kedua adalah arcus aorta, dan yang ketiga adalah aorta descendens. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita simak lebih lanjut. Baik, di aorta ascendens ini terjadi 2 percabangan arteri kecil, yaitu arteri koronaria dextra dan arteri koronaria sinistra. Nah, kedua arteri kecil tersebut tidak beranastomosis dengan arteri lain, kemudian disebut dengan end of artery. Arcus aorta merupakan bagian aorta yang posisinya itu mendatar. Di sini terdapat 3 percabangan. Yang pertama adalah truncus brachiocephalica, yang kedua adalah arteri carotis communis sinistra, yang ketiga adalah arteri subclavia sinistra. Untuk truncus brachiocephalica terdiri dari 2 percabangan lagi, yaitu arteri carotis communis dextra dan arteri subclavia dextra. Baik, kita akan mulai dari arteri subclavia dextra. Di sini dia akan memvaskularisasi ekstremitas superior. Dari arteri subclavia dextra nanti akan dilanjut ke arteri axillaris, arteri brachialis, arteri ulnaris, dan arteri radialis, kemudian ke arcus palmaris superficialis. Nah, sedangkan untuk arteri carotis communis dextra dia akan memvaskularisasi bagian wajah, leher, dan juga otak dibagi menjadi 2, yaitu internal dan juga eksternal. Bagian internal dia akan memvaskularisasi otak dan bagian eksternal dia akan memvaskularisasi leher dan juga wajah. Kemudian yang berikutnya adalah cabang kedua adalah arteri carotis communis sinistra. Dia akan memvaskularisasi dibagi menjadi 2, yaitu internal dan juga eksternal juga. Yang internal akan memvaskularisasi bagian otak, sedangkan di eksternal dia akan memvaskularisasi leher dan juga wajah. Kemudian yang terakhir adalah arteri subclavia sinistra. Dia akan memvaskularisasi bagian superior dari ekstremitas bagian sinistra. Bagian aorta yang menurun disebut dengan aorta descendens, dibagi menjadi 2 pars, yaitu aorta descendens pars thoracica dan aorta descendens pars abdominalis. Aorta descendens pars thoracica dia akan memvaskularisasi organ-organ di superior dari diafragma, sedangkan pada aorta descendens pars abdominalis dia akan memvaskularisasi organ-organ inferior dari diafragma. Nah, organ-organ di superior dari diafragma contohnya adalah perikardium dan juga esofagus, sedangkan pada pars abdominalis dia akan memvaskularisasi organ-organ di sistem pencernaan dan organ-organ viscera. Nah, ini perlu diingat bahwa lanjutan dari aorta descendens ini dia kemudian akan bercabang menjadi 2, menjadi arteri iliaca communis dextra dan arteri iliaca communis sinistra. Di sini arteri iliaca communis dibagi lagi menjadi 2, yaitu arteri iliaca communis interna yang akan memvaskularisasi bagian urogenitalia dan arteri communis eksterna yang akan memvaskularisasi ekstremitas inferior. Di sini pembuluh darah yang terakhir yang akan kita bahas adalah vena. Jadi vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah kaya akan karbon dioksida atau CO2, kecuali vena pulmonalis, karena vena pulmonalis membawa darah hasil difusi yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru. Nah, di sini vena-vena tersebut, seluruh vena kecuali vena pulmonalis akan bermuara di atrium kanan. Nah, vena sendiri dibedakan menjadi 4 bagian besar. Yang pertama adalah vena cava superior, yang kedua vena cava inferior, yang ketiga adalah sinus coronarius, dan yang keempat adalah vena-vena cardiaca minimi. Kita akan membahas 2, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Kita akan mulai dari vena cava superior. Vena cava superior merupakan muara dari 2 vena brachiocephalica dan juga 1 vena azygos. Sepasang vena brachiocephalica ini dia itu mendrainase
daerah bagian skeleton trunci, kemudian kepala dan juga ekstremitas atas. Nah, berikutnya adalah vena azygos. Vena azygos dia akan mendrainase dari vena-vena interkostal sebelah kiri. Nah, dia itu vena azygos tersebut akan menyilang ke kanan dan membentuk dua percabangan. Yang pertama adalah vena hemiazygos accessoria yang berada di superior, dan yang kedua adalah vena hemiazygos yang berada di inferior. Nah, yang kedua ini adalah vena cava inferior. Nah, tidak seperti vena cava superior yang tadi berasal dari atas, vena cava inferior berasal dari bawah arahnya. Nah, di sini dia akan mendrainase darah dari organ-organ viscera maupun ekstremitas inferior. Nah, di sini lanjutan dari vena cava inferior dia akan terbagi menjadi dua percabangan lagi, yaitu vena iliaca communis dextra dan juga sinistra, yang kemudian terbagi menjadi interna dan juga eksterna. Vena iliaca communis interna akan mendrainase darah dari bagian urogenitalia, sedangkan vena iliaca communis eksterna dia akan mendrainase darah dari bagian ekstremitas bawah. Nah, di sini hal yang perlu diingat bahwa sebelum masuk ke atrium kiri, vena cava inferior itu kan dia menerima darah dari organ-organ viscera yang harus masuk dulu ke vena porta hepatica.